Pemirsa, kembali lagi bersama kami berdua di Metro Eye Care. Tantri, saat melihat fakta bahwa anak-anak dan balita itu banyak yang menderita diabetes, itu sangat prihatin banget ya. Pasti. Jadi saat mereka harus tumbuh dan berkembang secara maksimal, tapi harus menjalani pengobatan yang intensif. Nah, itu dia makanya kemudian menjadi penting untuk mencegah dan mengendalikan. Iya, pastinya peran orang tua ya yang sangat memegang peran kunci dalam hal dan ini. makanya kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi bersama dokter yang sudah hadir di studio. Tapi kita akan saksikan dulu tayangan tentang pencegahan diabetes pada anak berikut ini. Dua hal yang menjadi kunci utama dalam pencegahan dan pengendalian diabetes adalah makanan dan olahraga atau aktivitas fisik. Mengendalikan pola makan merupakan salah satu hal penting dalam mencegah kejadian diabetes pada anak. Disinilah peran orang tua sangat besar. Pola makan pada anak sangat sulit dikendalikan. Berbagai jajanan baik di lingkungan rumah maupun sekolah tidak mungkin seluruhnya diawasi oleh orang tua. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam mencegah diabetes adalah olahraga atau aktivitas fisik. Olahraga dapat membantu meningkatkan sensitivitas tubuh Anda terhadap insulin yang membantu menjaga kadar gula darah dalam kisaran normal. Alangkah baiknya kita periksa, sederhana sekali gula darah. Kita periksanya dari ujung sini, begitu gula darahnya tinggi, langsunglah pergi ke dokter. Nanti kita kita periksa lengkap. Maksudnya sudah berapa lama sih dia menderita dengan hiperglikemi ini, itu bisa ketahuan. Kadang-kadang antara orang tua dengan dokter agak susah ya, pikir kalau sudah bagus, normal, gula darahnya bagus, itu berarti sudah sembuh. Tapi ternyata tidak, kalau di M tipe 1 selamanya dia akan butuh insulin gitu untuk gula darahnya stabil. Jadi bukan berarti kalau gula darahnya bagus sudah kita itu menjadi sembuh terus dia tidak butuh insulin. Nah, itu bedanya gitu. Anda juga dapat memperhatikan beberapa hal berikut untuk mencegah dan mengendalikan diabetes pada anak Anda. Kalau kemudian penyakit diabetes pada anak ini terlambat diketahui ataupun ditangani, apa yang akan terjadi pada anak-anak kita, Dok? Yang terkena tentunya. Kalau sampai terlambat, kita bayangkan aja pasien dengan hiperglikemia atau glukose di dalam darah itu sangat tinggi dengan jangka waktu yang lama. Jadi gula darah dengan sangat tinggi yang lama ini akan merusak pembuluh darah. Pembuluh darah itu akan menjadi kaku, lebih tebal. Terus sehingga gunanya pembuluh darah itu kan memberi oksigen atau memberi makanan nutrisi ke seluruh jaringan. Nah, itu sudah masuk ke darah, itu terganggu, bisa ke mata terganggu, ke ginjal, ke jantung, semuanya terganggu. Dan yang paling bahaya sekali kalau hiperglikemi ini kita tidak bisa mengatasinya. Jadi terlalu sangat tinggi, tapi gula darah yang tinggi ini tidak bisa dipakai oleh sel. Nah, itu sehingga memecah lemak. Lemak dari tubuh kita itu, lemak itu menjadi keton. Keton bodi itu merupakan asam yang merusak. Bisa sampai ke otak, sehingga timbul kejang, kesadaran menurun. Sehingga yang disebut komplikasi yang paling buruk adalah namanya ketoasidosis diabetes mellitus. Itu paling bahaya dan perawatan harus di ICU dan terancam nyawa betul-betul. Bagaimana, Dok, tahapan pengobatan anak-anak yang terkena diabetes tipe 1 maupun tipe 2? Jadi kalau pengobatannya, kalau sudah tipe 1, kita menentukan tipe 1, tipe 2. Kadang-kadang dengan gejala yang sama, dengan gula darah sama yang tinggi, kita bedakan dengan pemeriksaan namanya C-peptide. Jadi itu merupakan rangkaian protein di dalam insulin. Kalau itu jumlahnya rendah, berarti dia DM-nya tipe 1. Kalau jumlahnya tinggi, dia masuk tipe 2. Jadi jumlahnya tinggi, insulinnya bagus, tapi tidak bisa bekerja maksimal. Kalau ini memang kurang. Jadi yang DM tipe 1 itu betul-betul tergantung dengan insulin. Jadi tahap-tahapan pertamanya ya seperti pilar kita mengatasi pasien diabetes, yaitu jangan lupa insulin. Yang kedua nutrisi, yang ketiga dia tetap olahraga, yang keempat kita harus bisa memberikan edukasi yang baik kepada orang tua, dan semua dari 4 ini kita harus bisa memonitor gula darah yang stabil gitu, tahapannya. Dok, ini berbicara mengenai nutrisi karena kita akan lihat tayangannya ada beberapa makanan yang cocok untuk dikonsumsi, mencegah dan juga mengendalikan diabetes. Apa saja? Langsung kita lihat.
Konsumsi makanan bagi diabetesi memang tidak mudah, apalagi untuk anak-anak. Namun, untuk masa depan anak Anda perlu memberikan makanan yang dapat mencegah sekaligus mengendalikan diabetes pada anak Anda. Berikut adalah beberapa makanan yang dapat mencegah dan mengendalikan diabetes. Coklat hitam. Coklat kaya akan flavonoid yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resistensi insulin, mempercepat pengolahan glukosa darah, dan mengurangi keinginan untuk makan berlebih. Brokoli. Brokoli mengandung senyawa sulforapen yang mampu memperbaiki dan melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan kardiovaskular akibat diabetes. Brokoli pun mengandung kromium yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh. Tomat. Mengonsumsi jus tomat setiap hari dapat mengurangi resiko penggumpalan darah yang sering terjadi pada penderita diabetes. Tomat pun kaya akan vitamin C, vitamin E, zat besi, dan antioksidan penting lainnya. Jangan lupa bagi orang tua untuk terus mengajak buah hati melakukan pemeriksaan kesehatan agar kondisi anak terpantau secara rutin. Dari tayangan tadi ada coklat hitam dan brokoli dan tomat tuh yang cocok untuk mengendalikan diabetes. Adakah makanan lainnya gitu seperti cemilan gitu yang praktis di antara jam-jam makan jadi anak itu bisa tetap nyemil gitu? Menjawabnya agak sukar ya. Maksudnya sukar tuh gini, kita membatasi cemilan itu adalah kalori karbohidratnya. Kalau cemilan disebut cemilan itu kita hanya memberikan kesempatan 10% dari jumlah kalori yang kita berikan. Cemilan itu bisa kita bagi 3, pagi, sore sama malam. Iya, Ya, malam. itu kalau 10% aja, tapi yang penting kita cemilan itu mengandung karbohidrat seberapa banyak. Itu untuk pasien Jadi diabetes. karbohidrat yang harus dinilai. Iya. Ya. Okay. Berapa persen karbohidratnya. Kalau cemilan itu mengandung banyak karbohidrat ya jangan terlalu berlebihan. Kalau menu persis, orang tua harus punya patokan yang penting. Kadang-kadang kita juga memberitahu orang tua yang penting makanan tuh harus sehat. Sehat itu apa sih? Dia punya zat yang untuk energi, ya, seperti nasi, ya, roti, gandum gitu ya. Terus untuk zat pembangun protein di situ, misalnya daging, telur gitu ya. Terus yang untuk mengatur itu mengatur keseimbangan elektrolit di dalam darah termasuk air, vitamin, mineral, ya diantaranya dari sayuran dan buah-buahan. Tapi kalau yang untuk penting penyakit harus diabetes mengandung kan, itu. Hanya bedanya untuk pasien diabetes kita agak membatasi. Membatasinya itu berapa sih kebutuhan kalori dia Dihitung dalam ya? Iya, kita nggak boleh sembarangan Mbak Kalista. Kalau pasien umur 8 tahun kita hitung, oh kamu kebutuhannya ada rumus yang sederhana. Saya kalau ngajar sama pasien tuh 1.800 kalori, jadi 1.000 ditambah 100 kali umur, gampang kan? Kalau 5 tahun 1.500. Nah, berapa karbohidratnya? Itu harus 50% dari jumlah semuanya, antara 50-55% dari jumlah kalori. Nah, 55% itu berapa gram? Nah, itu dibagi, makan pagi sekian gram, siang, malam. Cemilan 10% dari itu. Yang anak-anak suka tapi tidak kalori. Karena apa? DM terutama tipe 1 jangan lupa, kita tidak boleh terlalu membatasi makan. Kenapa? Anak ini sedang tumbuh. Perkembangan. Jadi kalau orang tua sudah stuck, kalau dia tambah melebar kayak saya ya. Nggak tambah ke atas. Kalau anak dia masih nambah ke atas. Baik, nanti kita akan minta lagi tipsnya dari dokter mengenai bagaimana mengatasi penyakit diabetes pada anak ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Tetaplah di Metro Eye Care. Sebetulnya masih bisa dicegah anak-anak adalah yang tipe 2 ya. Nah, itu sudah anak gemuk tidak sehat.